Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara sekalian. Bersyukur untuk kesempatan khotbah di tempat ini. Saya di MRI Eropa sedang eksposisi kitab Kejadian, jadi saya teruskan bagian ini pas hari Minggu ini. Di pasal yang ke 45 ya, pasal yang ke-45, Kejadian pasal 45. Ya boleh dibilang ini satu bagian kulminasi pasal ini dari drama yang saudara bisa baca di dalam pasal-pasal sebelumnya. Kita membaca Kejadian pasal 45, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat ke-15 ya. Ayat 1 sampai 15 kita membaca bagian ini. Nah, LAI memberi judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kalau saudara baca di versi ESV diberi judul Joseph provides for his brothers and family, jadi agak sedikit ada perbedaan. Tapi ini bukan firman Tuhan, ini judul dari editor ya. Kita membaca dari ayat 1 dan seterusnya. Saya baca kalimat narator, saudara boleh membaca kalimat langsung ya. Semua kalimat langsung saya baca yang bagian narator. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menua. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara kamu. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepada. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara dan juga mendoakan saya. Mari kita berdoa, buka suara sekali lagi. Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberkati perenungan firman Tuhan. Setiap daripada kami boleh disentuh oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kami diberikan hati yang seperti tanah, yang lunak, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, dan Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa, memakai hamba-Mu dan setiap daripada kami. Kami berdoa supaya pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan pada kami sekali lagi boleh dikuduskan oleh Engkau.
Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya sudah, untuk mengikuti cerita ini sebetulnya kita perlu membaca pasal-pasal sebelumnya ya, yang sangat menarik, bukan hanya sebagai drama ya. Kalau saudara suka nonton drama Korea, bukan hanya sebagai drama saya, tapi ini adalah jalan kehidupan manusia yang sangat realistik ya, unlike drama Korea itu tadi mungkin, yang nggak tahu gimana cara ini ya, mengaitkannya dengan kehidupan. So again, bagian ini memang bagian klimaks ya, bagian kulminasi lah, let's say 45 dari ketegangan yang kita bisa baca di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ada banyak hal yang menarik di sini yang kita bisa pikirkan, yang kita bisa renungkan, yang kita bisa kaitkan juga dengan kehidupan kita. Ya. Perhatikan waktu di dalam bagian awal, ya, ini setting ya kalau sudah baca di situ, dan narator, penulis dari kitab Kejadian sangat jelas menggambarkan bahwa Yusuf minta semua orang itu keluar ya, dari ruangan itu. So ini very intimate setting ya. Dan bukan cuma tentang dramanya ya, berarti ini pembaca dari kitab Kejadian ini di-include di dalam ruangan ini. Ini bukan untuk Egyptian Empire. Mereka nggak perlu tahu ini urusan ini. Urusan ini adalah for the people of God. Ada hal-hal yang saya cuma bisa dimengerti oleh rumah tangga Allah. Gitu. Ada hal-hal yang nggak cocok saya untuk di-share kepada seluruh dunia. So waktu Yusuf mengatakan suruhlah keluar semua orang dari sini. Nah ini adalah bukan masalah secretive atau apa ya. Dia nggak malu karena ntar mau ada nangisnya gitu ya, bukan. Tapi ini adalah bagian yang hidden, yang diberikan hanya kepada umat Tuhan, termasuk pembaca dari kitab Kejadian. Saudara membaca di dalam Injil, ya, Injil Yohanes misalnya, struktur yang paling sederhana itu kan ada ini pasal-pasal pertama itu sampai pasal tertentu sebelum Yesus mencuci kaki murid-muridnya, itu kan Jesus public ministry. Tapi setelah itu ya, mulai dia mencuci kaki murid itu dan seterusnya, itu adalah untuk murid-muridnya. Bahkan kita menemukan struktur yang mirip juga di dalam perjanjian baru. Nah, kepekaan ini penting ya saya, kepekaan yang mana yang kita bisa share kepada semua orang, yang mana ini adalah hanya orang-orang yang di dalam yang perlu tahu. Sudah membaca dalam bagian itu dikatakan tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Anyway, Egyptian Empire nggak berbagian sih di dalam ceritanya Yusuf jatuh bangunnya gitu kan ya. Yang ini kan dramanya ini kan terutama adalah di dalam rumah tangga Yakub dan keturunannya. So resolusinya juga di sini diberikan hanya untuk mereka. Sekali lagi, pembaca dari kitab Kejadian, saudara dan saya juga diundang untuk tetap ada di dalam, karena kita membaca cerita ini bersama-sama dengan saudara-saudara Yusuf dan dengan Yusuf sendiri. Perhatikan di sini waktu Yusuf memperkenalkan dirinya ya. Waktu Yusuf memperkenalkan dirinya, kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-3 ya. Sebelumnya ditulis oleh penulis kitab Kejadian, dia menangis. Toh kedengaran juga gitu ya. Maksudnya at least ini menyatakan bahwa memang bukan untuk ditutup-tutupi gitu. Tapi kemudian dia memperkenalkan dirinya, akulah Yusuf. Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tiba-tiba gitu aja ya, totally unprepared ya, gak ada yang sangka bahwa ini akan seperti itu kan ya, bukan cuma bengong saya pasti ya, tapi ini menakutkan ya, perkenalan seperti ini bagi saudara-saudaranya itu menakutkan. Self-revelation seperti ini ya saya, ini kita bisa melihat juga di dalam diri Kristus, maksudnya saya nggak mau terlalu cepat juga untuk jam ke Christological interpretation, tapi saudara bisa lihat ya, perkenalan perjumpaan ini ya, self-revelation, self-disclosure, itu
bukan tanpa teror, bukan tanpa teror. Saudara bisa membaca bahkan di dalam Perjanjian Lama, ya. Yesaya waktu mendapat visi, ya, dia melihat visi kekudusan Allah itu bukan tanpa teror. Gitu. Petrus setelah dia menyadari bahwa itu adalah Tuhan, ya, dia mengatakan kalimat, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Bukan tanpa teror, bukan tanpa teror. Perjumpaan dengan Tuhan yang nggak ada teror, nah itu Tuhan yang palsu. Gitu. Gambaran Tuhan yang melulu loving, yang selalu mengerti, ya, yang urusannya cuma mencukupkan kebutuhan saudara dan saya saja, ya, meskipun itu juga included betul, ya, tapi kalau berhenti hanya di situ, itu bukan Tuhan yang dalam Alkitab, itu mungkin imajinasi saudara dan saya. Justru kedalaman cinta kasih, kedalaman intimasi, kedalaman persekutuan itu ya seringkali didahului dengan teror. Ya. Kita bisa melihat itu baik dari perspektif biblical teologi, ya, dari perspektif historical teologi sama, kita reformasi, gereja reformatoris, gereja reform. Pengenalan Luther akan Allah yang maha baik, yang maha cinta, yang maha kasih, itu juga bukan tanpa teror kan ya, bukan tanpa teror. Problem daripada kekristenan modern itu ya, either Allahnya itu teror tapi kita nggak mengerti cinta, akhirnya kita jatuh kepada legalisme. Ya, seluruh spiritualitas seperti di-driven by ketakutan gitu ya. Ketakutan itu tidak menyenangkan Tuhan, borderline legalisme gitu. Atau jatuh kepada model antinomianisme, jatuh kepada model Allah yang loving, yang lucu, yang bisa dipeluk-peluk begitu ya, tapi yang nggak ada transendensinya sama sekali. Ini bukan kontradiksi, bukan. Ini adalah gambaran yang dinyatakan oleh Alkitab. Holiness and love, ya. Transcendence and immanence. Termasuk di sini ya, sebelum Yusuf menyuruh mereka dekat, itu ada gambaran penyataan yang sebetulnya ya kalau bisa jangan ini ya pernyataannya gitu. Itu sesuatu yang nggak menyenangkan untuk saudara-saudara Yusuf itu. Apa untungnya mereka dapat self disclosure ini ya? Kan sudah disingkirkan gitu. Ini kan sudah bukan cuma di karakter asasinasi lagi, lebih daripada karakter asasinasi ya. Jadi dianggap seperti sudah mati gitu, as good as dead. Mereka menghidupi narasi itu gitu, meskipun mereka sebetulnya tahu bahwa itu salah ya. Tapi mungkin mereka diam-diam juga berharap bahwa ya hopefully di sana mati juga nggak apa-apa sih. Anyway, kita sudah biasa menjalani kehidupan yang tanpa dia, dan kita juga sudah menceritakan kepada ayah Yakub Israel, memang dia sudah mati. Tapi terus tiba-tiba dia ternyata hidup. Gitu. Banyak orang juga nggak siap ya dengan kebangkitan Kristus. Gitu. Tapi berbahagia kalau saudara dan saya siap. Gitu. Tapi yang siap pun sekali lagi ya, bukan tanpa teror, bukan tanpa ketakutan. Nah perkenalan ini ya, perkenalan ini yang jadi kayak turning point. Nah ini membentuk ya, reshaping, mendefinisikan secara baru ya, situasinya tiba-tiba jadi bergerak ke arah yang lain gitu. Dan kalau ini ya kita membaca di dalam pasal-pasal sebelumnya, kita tahu itu semua bukan karena Yusuf yang merencanakan, tapi karena mimpinya Tuhan yang diberikan kepada Yusuf itu ya. Memang Yusuf yang bermimpi, tapi Tuhan yang memberikan mimpi kepada dia. So ini visi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf melalui mimpi yang nggak dipercaya oleh siapapun, termasuk juga bahkan Yusuf sendiri kita percaya waktu dia di prison susah ya untuk mempercaya. Mungkin dia juga sudah lupa juga tentang mimpi itu gitu ya. Atau ingat atau lupa atau ya sembari berharap tapi juga kayaknya nggak terjadi dan sebagainya. Tapi di sini terjadi, betul-betul digenapi oleh Tuhan. Nah inilah ini yang di dalam cerita ini ya betul-betul ada satu transcends, ada satu breaking ya, ada satu overcoming dari masa lampau. Nah, so kalau membaca di dalam pasal-pasal sebelumnya ya saya di Eropa membahas bagian ini mulai dari saudaranya Yusuf ya, terus kemudian ada Yakub atau Israel ya, bahkan Yusuf sendiri itu masing-masing punya masa lampaunya gitu ya. Masa lampaunya tentu banyak overlapnya gitu. Sedikit mengulangi ya apa yang kita sudah untuk ini ya, yang di Eropa karena saya pakai khotbah yang sama untuk ini
untuk kebaktian hari ini. Sedikit mengulangi, yaitu ini ya, whereas saudara-saudara Yusuf itu terjerat oleh perasaan bersalah, dan mereka kayaknya nggak bisa move on dari sana gitu ya. Melihat hidup sekedar sebagai pembalasan, retribusi, karena dulu sudah menabur yang salah, jadi sekarang tinggal bayar satu persatu kejahatan yang dilakukan dulu gitu ya. Nggak ada gambaran gracious God, nggak ada. Gitu. Yang adalah hidup ini tentang retribusi, pembalasan, keadilan, dan mereka terima sih, mereka terima. Tapi nggak bisa masuk kepada new possibility yang disediakan oleh Tuhan karena stuck dengan guilt di dalam masa lampau ya, stricken by guilt. Kalau Yakub ya lain lagi sih, dia bukan stricken by guilt sih, tapi dia stricken by grief. Dia terlalu susah, dia terlalu kecewa ya. Dia terlalu sedih itu. Dia menolak untuk dihibur dan ya kayaknya nggak ada comfort di dalam kehidupannya. Dan dia stuck di dalam kehidupan itu, dia nggak bisa maju ke depan karena dia tercekik oleh duka citanya. Saudara, saya selalu tertarik waktu membaca cerita-cerita di dalam Alkitab yang sangat realistik seperti ini ya, jauh daripada gambaran superhero itu maksudnya, whether versi apa namanya, Marvel atau DC gitu ya. Karena gambaran kayak begini ini lebih manusiawi gitu. Ini bukan gambaran orang-orang kuat, orang-orang hebat ya, Superman or whatever gitu. Tapi gambaran orang-orang sederhana seperti saudara dan saya yang sedang berurusan dengan Allah yang berbelas kasihan kepada mereka. Bagi saya ini Injil ya, saudara. Tapi menjadikan mereka sebagai superhero yang diteladani ya begitu. Saya khawatir itu bibit pelagianisme ya, saudara. Moralisme masuk ke dalam gereja. Gak ada Kristusnya, gak ada belas kasihan Tuhan. Lalu kita waktu berhasil meneladani, ya, wah kita jadi rasa juga superior juga, morally and spiritually. Saya pikir itu bukan reform, ya, saya bukan. Itu nyerempet deh saya dengan ini apa, tokoh-tokoh seperti Abelard, Pelagius dan sebagainya. Yang sedikit hubungannya dengan apa yang kita percaya, yang kita terima dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Balik lagi ya, saudara akan mendapati di sini mau siapa, saudara-saudara Yusuf lah, mau Yakub ya, Yakub yang besar itu gitu. Ya, punya persoalannya sendiri. Yusuf bagaimana? Yusuf nggak sampai di dalam kategori revenge ya, bukan revenge. Tapi kalau saudara baca, saudara tahu ceritanya gitu ya. Dia juga ngerjain orang-orang ini ya, maksudnya saudara-saudaranya itu ya. Nah, untuk apa ya dia ngerjain kayak begitu ya? Piala disembunyiin terus bilang lu maling gitu ya, yang taruh juga dia gitu kan ya. Dia mau show off power, dia mau show off power. Dia sekarang bukan Yusuf yang lemah, dia sekarang Yusuf yang highly successful. Gitu. Saya kutip ini ya, saya Brueggemann, dia melihat kehidupannya bukan in terms of calling atau vocation, tapi in terms of power, in terms of power. Ada beda ya, saya menghidupi kehidupan in terms of power atau in terms of vocation atau calling. In terms of calling itu saudara hadir untuk melayani. Tapi kalau in terms of power, saudara hadir, saudara make sure, lu harus tahu ya, yang berdiri di sini siapa. You harus tahu who is the boss. You harus tahu saya ini siapa. Saya bukan yang dulu loh, yang miskin itu. Bukan ya, bukan. Jangan salah. Saya bukan yang dijual itu loh, bukan. Saya sekarang Yusuf orang nomor 2 berhasil. Jangan sembarangan menghina saya. You dulu boleh menghina saya dan itu sakit luar biasa. Tapi sekarang saya bukan untuk dihina-hina seperti ini. You dulu boleh bully saya, sekarang saya bisa bully kamu balik. Dan benar dibully ya saudara-saudaranya gitu. In terms of power, childish ya, childish. Ini keluarga ini berantakan, betul-betul berantakan. Mau saudara-saudaranya, mau Yakub juga begitu ya. Yusufnya sendiri juga begitu. Benyamin, oke lah ya. Gambarnya agak sedikit positif, tapi Benyamin ini sebetulnya ngapain sih dalam cerita ini? Gak terlalu ada perannya gitu ya. Gak terlalu ada perannya kalau saudara baca Benyamin ya. Bukan Pak Benyamin. Oh namanya kebetulan mirip. Benyamin di sini gak ada perannya saya. Tapi yang indah di dalam bagian itu, despite dia gak ada peran ya, tapi dia itu mendapat berita kasih karunia Allah itu, kiranya menyertai engkau. Kurang. Mungkin karena kita terlalu antroposentris kali ya, kita mau peran yang hebat, mencolok gitu ya.
Gak cukup ya, itu berita kasih karunia untuk engkau gitu. Kayaknya kurang ya. Gak bisa dong kasih karunia Tuhan. Dia pentingnya apa? Dia signifikansinya apa? Dia kontribusinya apa? Dia jasanya apa gitu kan. Paradigma kita nggak sih yang sedang bermasalah sebenarnya gitu. Kita anggap ini orang terlalu pasif lah, apa ceritanya cuma jadi pion di sini atau apa gitu ya. Sebetulnya apa ya ini ya kepentingannya di sini ya? Ya kepentingannya dia instrumen untuk menyatakan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Gak cukup saya itu untuk saudara dan saya. Kita kepingin lebih dikenang atau apa ya sebetulnya ini. Sekali lagi ya saya, nah baru kita masuk dalam bagian ini ya. Nah di sini saya ini waktu movementnya mulai breaking with the past ya, bergerak. Yusuf di sini yang dipakai Tuhan untuk mengajak pergerakan di situ. Kita tahu untuk saudara-saudaranya bahkan sampai kepada pasal 50 nggak terlalu gampang saya untuk mereka itu lepas daripada perasaan guilt ya. Di sini Yusuf sudah suruh mendekat, lalu mereka ada berbicara betul gitu ya. Ada kemajuan di sini. Tapi mereka terus kemudian ragu-ragu lagi gitu kan. Minta konfirmasi, afirmasi lagi bahwa Yusuf sudah nggak dendam kepada mereka dan sebagainya. Ya inilah perjalanan kehidupan manusia. Kalau secara sistematik teologi ya kita membedakan antara justification sama sanctification, benar kan ya? Meskipun keduanya jalan bareng. Secara justification kita declared righteous completely, fully, perfectly, karena Kristus korbannya selalu sempurna. With regard to sanctification, sense of guilt itu nggak selalu langsung beres. Dan itu realistis gambaran ini. Realistis. Kalau kita gagal membedakan ini ya, justification, sanctification, kita heran. Lu katanya sudah percaya, katanya sudah lahir baru. Yakin nggak sih sebetulnya gitu? Kok masih ada perasaan bersalah? Gitu. Saudara nggak tahu berarti kalau ada sanctification di dalam kehidupan ini. Justification itu satu hal, sanctification itu yang lain. Saya bukan mau separate ya, bukan gitu. Karena dalam reform teologi kita nggak separate ini sih sebetulnya. Ini loh kehidupan dari saudara-saudaranya Yusuf itu ya, yang bisa ragu lagi gitu. Yang perlu dapat afirmasi lagi bahwa mereka sudah mendapat pengampunan di dalam Tuhan. Bahwa mereka bersama dengan Yusuf juga boleh memandang Allah yang berdaulat. Bukan cuma untuk Yusuf, tapi juga untuk mereka. Kedaulatan Tuhan bukan cuma untuk orang yang diangkat, di-elevate jadi orang nomor 2 di Mesir. Oh itu kedaulatan Tuhan. Tapi juga untuk saudara-saudaranya Yusuf yang berbuat jahat. Itu juga boleh terhibur karena kedaulatan Tuhan. Oh sangat gak gampang sangat gak gampang. Mungkin kalau kita di dalam posisinya Yusuf lebih gampang kali ngomong kedaulatan Tuhan gitu ya. Di dalam peristiwa yang kita pernah berbagian di dalam kesalahan ya. Tapi ternyata terus kemudian Tuhan membalikkan menjadi sesuatu yang baik. Bisa nggak ya kita tetap ngomong kedaulatan Tuhan itu di situ? Kita seperti nggak berbagian secara positif di sana. Kompleks ya kalau sudah melihat gambaran ini ya. Kedaulatan Tuhan yang sederhana itu ya. Kita selalu affirm. Tapi hadir secara narasi, hadir secara story dan perspektif angle-nya itu banyak sekali sebetulnya. Kita tahu sudah di dalam cerita ini bahwa new possibility ini bukan direncanakan oleh manusia, nggak ada manusia yang bisa merencanakan. Yakub sudah pasti tidak gitu ya. Saudara-saudaranya Yusuf, mereka yang justru yang menjual, mereka yang justru membuang Yusuf. Yusuf sendiri, Yusuf bisa apa saudara? Yusuf bisa apa? Dia mengajar karir gitu ya, naik dari prison ke atas merangkak gitu ya, social climber, social climber. Good luck to you kalau saudara menghidupi social climber di dalam kehidupan saudara. Gak ada social climber itu gak ada di sini. Ini adalah Tuhan yang elevate. Purely gift of God, gift from God. Bukan karena dia climbing, naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak istana Firaun or whatever. Bukan ini bukan tentang karir. Bukan. Ini adalah tentang rencana Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan Yusuf tanpa Yusuf sendiri mampu menjalaninya. Ini loh ini gambaran yang Tuhan itu jalan terus ya. Dengan kita siap nggak siap Tuhan itu jalan terus ya. Dan kita bersyukur ini sangat menghibur ya bagi saya. Kalau Tuhan baru gerak kalau kita siap, walah. Tuhan baru gerak waktu kita siap gitu. Yusuf banyak nggak siap ya sih dalam bagian ini gitu. Yusuf mungkin sudah lupa juga dengan dream itu gitu. Tapi new possibility ini ya digerakkan terus oleh Tuhan ya. Bahkan kalau saudara membaca di dalam cerita, tadi saya belum singgung ya,
Yusuf yang main-main, taruh piala dan sebagainya. Itu kenapa? Ya dia sendiri juga perlu waktu saya untuk membereskan masa lampaunya. Bukan instan ya, bukan gitu. Bukan mentang-mentang dia sudah ditaruh jadi orang kedua terus kemudian sakit hatinya hilang begitu saja gitu. Dia dengan gampangnya bilang, ya Tuhan yang meraka-rakakan kebaikan. Oh, masih ada borok yang perlu diselesaikan di situ. Makanya dia show of power kepada saudara-saudara. Duh, mereka bukan dibunuh memang ya, tapi to certain extent itu ngerjain mereka dan ya merepotkan loh saya itu cerita itu kan ya. Untuk apa ya itu semua ya? Yusuf mau menunjukkan saya bukan yang dulu ya. You don't treat me like dulu, saya bukan loh. Tapi bagian ini kan nggak perlu sebetulnya, nggak perlu loh, boleh di skip gitu. Tapi ditulis ya, kenapa? Sekali lagi ya, bukan cuma untuk kepentingan supaya dramanya nggak kalah menarik sama drama Korea, bukan saya bukan. Tapi ya inilah hidup manusia gitu, hidup saudara dan saya. Kita itu perlu proses ya, perlu proses. Kita itu perlu proses untuk mengatakan ya Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Itu bukan kalimat katekisasi saya, bukan. Ini kalimat yang di dalam perjalanan hidup pembentukan spiritualitas. Saya nggak khawatir sesuai by the way dengan teologi ini ya, teologi yang nggak ada prosesnya gitu, teologi instan yang main jargon. Gitu. Tapi nggak nyata di dalam pembentukan spiritual formation gitu. Terlalu gampang ya kayaknya ngomong kalimat-kalimat yang besar gitu, terlalu gampang. Ini bukan cuma di gereja lain ya sudah, di dalam gereja kita sendiri. Mungkin kita bukan kalau di gereja lain sudah kadang-kadang kita bisa self kritik secara kekristenan lebih luas ya. Lagu-lagu yang langsung jam kepada refrain tanpa ada pergumulannya gitu. Tiba-tiba masuk dengan kalimat-kalimat yang indah, tidak ada yang kuingini selain Engkau Tuhan. Tapi pergumulannya dari awal nggak ada gitu ya. Tiba-tiba ngomong kalimat itu aja. Terus kita kritis, masa langsung jam tuh conclusion kayak begitu gitu ya, pergumulannya nggak jelas. Saudara jangan salah ya, kita bukan kebal loh saya dengan model kayak begini. Mungkin bukan di dalam lagu, karena lagu kita oke lah, lumayan ada pergumulannya gitu ya. Tapi di dalam pembelajaran doktrin perhaps gitu, yang kita pikir kita bisa arrive, saya sudah tahu ya, Tuhan itu berdaulat, sovereignty of God, ya langsung jam ke sana gitu. Saudara, Yusuf itu mengerti ini lewat penjara loh. Lewat penjara saya, lewat penjara. Bukan di kelas ya, bukan di library, bukan ya. Terus kemudian di ini loh, secara dijelaskan saya ensiklopedik ya, secara skolastik or whatever istilahnya. Tapi dia dibentuk oleh Tuhan sampai dia bisa arrive ya. Tanda kutip pengakuan itu ya, Tuhan itu berdaulat. Dia mereka-rekakan yang baik, meskipun kamu mereka-rekakan yang jahat. Itu dari perjalanan hidup yang bukan tanpa pengalaman, saya bukan. Persoalan kita ya, saya di dalam gereja ya gereja kita, saya gereja kita. Adalah kita mulai dengan doktrin-doktrin yang benar. Gak salah saya, tentu harus mulai dengan doktrin yang benar ya. Masa mulai dengan doktrin yang sesat, kacau dong. Mulai dengan doktrin-doktrin yang benar, tapi pengalaman kehidupan kita itu gak menyertai ke sana gitu. Sehingga pendekatannya itu selalu top down gitu ya. Kita tahu jargon yang besar terlebih dahulu gitu ya. Terus kemudian kita mencoba untuk menghayatinya. Boleh juga sih approach seperti itu, tapi seringkali yang terjadi kan penghayatannya tinggal sedikit ya saya. Tahunnya selalu lebih banyak ya, terus kemudian yang dihayati tinggal berapa persen saya nggak tahu. Itu pun kalau ada. Tapi seringkali saya di dalam Alkitab ya, itu doktrin-doktrin muncul justru dari pergumulan hidup ya. Terus kemudian baru ada artikulasi doktrin. Luther ya, dia kan bukan doktrin sola gratia gitu, terus kemudian baru mengalami, kan dia mengalami dulu baru dia ngerti apa artinya sola gratia, betul kan saya? Seringkali Tuhan tuh membentuk melalui itu saya. Tapi kadang-kadang di dalam framework enlightenment kita anggap nggak bisa itu namanya mulai dari pengalaman, nggak aman tuh teologi yang mulai dari pengalaman seperti itu. Baca lagi Alkitab deh saya, baca lagi Alkitab deh, tolong baca lagi Alkitab itu. Di mana saya kasih tahu saya Yusuf di kelas katekisasi tentang doktrin kedaulatan Allah sebelum peristiwa ini, di mana? Oh itu pasti ada, tapi Alkitab memang harus catat semuanya. Ya ini teologi by silence kayak begini ya, saya mana bisa mengembangkan kayak begini. Saya percaya pasti ada kelas sekolah minggunya, tapi memang nggak dicatat sama penulis kitab. Ya kita reka-reka sendiri ini namanya gitu. Nggak ada kok di dalam Alkitab gitu. Yusuf belajar ini dari pengalaman, dan pengalaman ini subjektif atau teosentris? Teosentris lah saudara, karena ini Tuhan kok yang mengarahkan pengalamannya.
Itu teosentris, ini Tuhan yang menggerakkan ke sana gitu. Itu saya bukan berarti terus di dalam kehidupan ini saudara nggak perlu lagi belajar apa-apa. Yang penting pengalaman-pengalaman. Bukan itu ya, saya jangan ditarik ke sana gitu. Tapi alangkah inadequate ya, alangkah tidak cukup ya. Ini head knowledge yang mulai dulu terus kemudian baru pelan-pelan kita mengaplikasikannya ya. Ada bagiannya mungkin kita bahkan nggak tertarik untuk mengaplikasikannya, ada bagiannya kita nggak tahu bagaimana mengaplikasikan. Gitu. Ngomong Yesus juru selamat. Ngomong Yesus itu penebus. Ya. Tapi waktu kita mengampuni yang bersalah, waktu kita berelasi, kita pilih-pilih orang. Itu gimana sih saudara? Apa benar ya Yesus itu penebus gitu? Apa benar Yesus itu pengampun? Kan gak nyambung ya saudara ini sebenarnya gitu. Kita bicara mengenal Yesus, tapi di dalam persekutuan meja, kita pilih-pilih orang persekutuan mejanya. Dengan orang-orang tertentu. Lain ya saya dengan Yesus ya. Kita bisa kejar terus bagian ini ya. Poin yang saya mau katakan adalah sederhana saya. Ini ya, perhatikan gerakan di sini ya. Yusuf sampai kepada penghayatan kedaulatan Allah, new possibility yang diberikan oleh Tuhan, benar-benar as a gift of God, bukan dari dirinya. Dan dia belajar itu dari satu pengalaman yang real, yang nyata saya. Gak ada yang ketinggalan di sini. Karena semuanya sudah dialami. Gak ada yang ketinggalan, gak perlu aplikasi lagi di sini. Waktu Yusuf mengatakan kalimat tentang kedaulatan Allah itu ya, Allah yang merekakan yang baik, dia gak perlu aplikasi lagi. Dia sudah mengalaminya sebetulnya gitu. Tentu masih boleh dihayati lagi di dalam waktu yang akan datang. Tapi dia toh sudah mengalaminya di dalam kehidupannya. New possibility yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kesiapannya berbeda-beda. Ya. Kesiapannya berbeda-beda. Seperti saudara bisa melihat ya, Yusuf mungkin dalam bagian ini. Yusuf yang meskipun bukan sepenuhnya siap, tapi dia mungkin yang paling siap ya. Saudara-saudaranya sangat gak siap, sangat tidak siap masuk kepada possibility yang baru ini. Yakub kalau saudara baca di dalam bagian di bawah juga gak terlalu siap juga. Ini lu bohong atau apa sih ini? Gak bisa percaya cerita itu. Dia sudah terlalu lama menghidupi narasi grief ini ya. Dan terus-menerus berada di dalam grief, sudah biasa menderita, sudah biasa duka cita, sudah biasa dikecewakan sampai akhirnya comes to term dengan grief. Ada orang melihat dunia ya, dunia memang isinya ada luka, sudah memang luka, sudah better comes to term dengan ini. Akhirnya dia mulai kebal dengan ini ya, dengan disakiti gitu. Karena dia pikir ya memang disakiti, kita harus mengembangkan kekebalan terhadap disakiti gitu. Sudah terlalu lama di situ, sehingga waktu diberikan kalimat hope dia nggak bisa masuk ke sana, susah untuk masuk. Siapa yang bawa dia masuk? Lagi-lagi Tuhan yang berbelas kasihan. Bukan Yakub yang hebat bisa berharap, bukan. Seluruh Alkitab dari awal sampai akhir itu bicara tentang Tuhan. Tuhan yang maha besar, bukan bicara tentang orang-orang hebat yang bisa beriman kepada Tuhan. Bukan itu tafsiran Pelagianisme kayaknya, bukan tafsiran reform itu. Sekali lagi ya Tuhan yang despite manusia itu nggak mampu ya. Tapi Tuhan menggerakkan terus rencananya, dan ini penghiburan ya bagi saudara dan saya, penghiburan. Gitu. Di tengah-tengah kelemahan ketidakmampuan saudara dan saya, Tuhan itu bergerak terus. Gitu. Tuhan bergerak terus. Coba kalau Tuhan harus bergantung sepenuhnya kepada kesalehan saudara dan saya, apa yang gak desperate ya pekerjaan Tuhan kayak begini. Perhatikan bahwa waktu Yusuf memperkenalkan diri, ya saya balik lagi kepada bagian ini menarik. Ya. Dia menyebut dirinya itu, akulah Yusuf. Ya. Dia pakai identitas keluarga ya. Dia bukan tampil sebagai powerful Egyptian ruler di sini gitu. Bisa juga kan ya. Sebagai orang kedua di Mesir. Saya pakai Brueggemann, saya di dalam tafsiran ada kalimat yang indah, saya mau kutip di sini ya. The family bond is deep for Joseph, deeper than Egyptian success. Keterikatan keluarga ya. Itu meskipun berantakan highly dysfunctional kan ya, highly dysfunctional. Tapi ini tetap lebih kuat untuk Yusuf ya daripada kesuksesan di Mesir ini. Ini aja nggak otomatis ya sudah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya loh. Ada orang yang dulu waktu muda kecil gitu ya, apalah pernah susah atau apa, ada teman-teman yang mengenal waktu dia jadi sukses. Ada ya orang-orang yang terus kemudian ketemu sama teman lama yang dulu waktu susah itu ya, masih di kampung di mana, kayak pura-pura nggak kenal gitu.
Pura-pura nggak kenal. Siapa ya? Dulu tuh kita satu makan bareng bakso. Bakso apa ya? Saya pernah makan bakso itu. Waduh. Dia mau tutup, saya kubur itu masa lampau yang memalukan itu ya. Itu terlalu hina gitu. Saya nggak mau ada diakses lagi dan saya juga nggak mau akses kehidupan yang shameful itu ya. Saya sekarang sukses loh. Saya lain dengan dulu. Call me. Lain sekarang. Saya lain. Title-nya lain. Kesuksesan lain. Kekayaan saya lain. Ya. Status sosial saya lain. Itu jangan bawa-bawa masa lampau yang menyakitkan itu ya. Tapi bagi Yusuf ya. Family bond ini ya. Menyakitkan. Oh menyakitkan. Pasti menyakitkan. Ini bukan Yusuf kebal. Tidak gitu. Tapi dia bawa nama ini. Saya Yusuf. Ya. Dia bukan bilang. Saya sekarang adalah wakil kedua daripada bukan nggak ngomong itu, enggak. Saya lanjutkan kutipan dari Brueggemann, dia bilang, clearly Joseph cannot resolve the family brokenness by a regal royal Egyptian act of sovereignty. Saya sederhanakan ya saya. Urusan keluarga yang terkoyak kayak gini, ini nggak bisa diselesaikan dengan paradigma power, saya nggak bisa. Bodoh itu orang yang mencoba menyelesaikan dengan paradigma power. Urusan relasi manusia kok diselesaikan dengan, lu tahu nggak gue sebenarnya siapa? Oh ya tahu. Maaf ya. Saya nggak tahu loh kamu orang penting gitu. Aduh. Kalaupun diperbaiki relasinya, jadi relasi fear itu namanya, bukan love relation, itu relasi fear namanya. Dia powerful, kita better jangan main-main sama orang ini, karena ini orang penting, orang berkuasa. Wah bisa bahaya ini saya kalau nggak menghormati dia. Akhirnya hormat yang driven by fear, bukan cinta, saya bukan. Saudara, Tuhan kalau mau pakai cara ini ya, nggak ada Yesus mati di atas kayu salib itu nggak ada. Dia tinggal teriak aja Tuhan itu, saya the most powerful. Lu semua mau apa gitu? Ada tak cerita kayak begitu dalam Injil yang kita baca saya? Ada nggak sih? Kamu ini kurang ajar, cuma ciptaan main-main kayak begini. Gak ada kan saya cerita kayak gitu, jadi childish banget kan ceritanya kalau Yesus ngomong kalimat ini. Gak ada saya, Yesus itu sampai mati di atas kayu salib ya. Karena apa saya? Karena Tuhan mau menggerakkan manusia bukan in terms of power, bukan saya. Bukan Tuhan mau menunjukkan, lu gak tahu ya siapa gua, bukan saya itu. Aduh itu dunia, saya dunia, kerajaan dunia itu. Tapi Yesus di dalam kesederhanaannya ya, bayi yang lahir ya. Ya ini teologi of the cross ya, teologi of the cross ya. Gereja kita ini teologi of the cross bukan Yesus ya, atau teologi of glory. You nggak tahu ya GRI itu siapa gitu. Waduh, hati-hati ya saya, hati-hati loh. Nggak mirip saya dengan Yesus ya. Yesus nggak pakai cara itu masalahnya. Yesus pakai dengan cara dia mengorbankan dirinya sampai hancur, sampai mati. Ya itu yang berkenan kepada Allah. Jalan salib saya. Jalan salib. Jangan cuma ngomong jalan salib sekedar hidup susah. Saya. With regard to glory and shame. Ya. Saudara ambil jalan salib atau bukan. Jalan salib itu cover everything ya saya. Bukan cuma cover sekedar hidup susah, berani korban dan sebagainya. Berani korban one thing, tapi ternyata saudara adalah orang-orang yang pakai terms of power gitu ya. Waktu memperkenalkan diri saudara. Perkenalkan saya siapa gitu. Berarti Injil nggak mengubah, nggak mengubah kehidupan saudara kalau kayak begini. Injil nggak menyentuh bagian itu berarti. Gitu. Terus kita tetap percaya Yesus juru selamat mati. Aduh, ini gimana ya? Schizophrenic Christianity ya begini nih. Kekristenan yang aneh sekali ya, saya bukan mengajarkan perfeksionisme, bukan. Kita semua lemah, tapi kita mesti menyadari ya, kelemahan kita. Gitu. Lemah itu one thing, menyadari kelemahan itu hal yang lain. Perhatikan di sini ya, Yosef tahu bahwa dia nggak bisa resolve urusan family-nya ini ya. In terms of power, lu harus tahu sekarang saya siapa gitu. Gak jalan saya bagian itu. Yang ada adalah ini ya, afeksi yang diberikan oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan. Ini khas Israel, bangsa pilihan Allah. Dia nggak pakai nama yang diberikan oleh Firaun gitu. Throne name-nya dia tidak gitu ya, tapi dia menggunakan family name. Bahkan saya tertarik dengan pengulangan kedua di sini ya. Pengulangan kedua. Kalau sudah baca di situ ayat 3 kan dia langsung ya direct. Akulah Yusuf, masih hidup kah Bapak? Dia langsung relocate himself sebagai Yusuf yang dulu itu gitu.
Tapi saudara-saudaranya kan kaget, nggak bisa menjawab. Mereka takut, gemetar menghadapi dia. Ini tadi teror itu tadi ya. Lalu Yusuf ulang lagi. Marilah dekat-dekat. Nah, mereka mendekat. Lalu kemudian Yusuf, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yang kamu jual ke Mesir. Saudara, ini memang bagian kayak begini ya. Kita perlu sedikit penafsiran. Tapi saya percaya 100% saya. Ini bukan untuk mencongkel guilty feeling-nya mereka. Bukan bukan itu. Tapi ini menempatkan diri Yusuf itu vulnerably di hadapan mereka. Ini bukan, ya saya Yusuf, yang kamu dulu jual saya. Bukan itu saya, bukan kesana maksudnya, bukan itu. Tapi saya ini Yusuf yang terluka. Yang dulu kamu pernah jual. Ya itu kalau tadi ilustrasi deh, yang iya saya kenal kamu, yang dulu kita makan bakso ya. Yang kita pernah dikeroyok rame-rame, kita nggak bisa fight back ya. Karena kita terlalu lemah gitu ya. Padahal sekarang sudah bodybuilder gitu. Ya dulu waktu itu yang kita dibully. Nggak enak kan saya ngomong kayak begini, ini kan nggak enak kan ya. Ini kan masa lampau yang memalukan kayak begini. Ini justru yang dipakai oleh Yusuf itu. Iya saya Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Nggak disuppress ya bagian ini, nggak disuppress ya. Ini dibicarakan. Painful nggak? Was painful, betul. Tapi culture timur kita ya, saya kadang-kadang suppress masalah gitu ya. Kita harap dengan berjalannya waktu, itu ya akan hilang sendiri itu. Banyak hal yang nggak resolve ya di dalam kehidupan kita ya. Kita ini orang Indonesia nggak terlalu ada karpet sih sebetulnya saya. Tapi heran ya, secara culture seperti kayak kotoran itu banyak yang disapu, ditaruh di bawahnya karpet, ditutup gitu ya. Kita nggak lihat lagi persoalan di bawahnya karpet. Padahal kita nggak terlalu banyak karpet ya di sini. Tapi culture menyembunyikan kotoran di bawah karpet. Kenapa ya sih? Sekali lagi ya saya, waktu Yusuf di sini mengatakan kalimat, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Itu dia membawa kembali masa lampaunya yang nggak enak itu. Ini di dalam relasi yang sudah rusak. Dia angkat di face together. Sekali lagi ya, bukan untuk menakut-nakuti saudaranya. Saya nggak percaya saya tafsiran itu gitu. Kalau gitu ya maksudnya di sini kayak masih main-main lagi, memperkenalkan masih benci juga dan sebagainya. Bukan, itu sudah mulai di overcome ya saya di dalam cerita sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya. Gitu. Tapi di bagian ini dia berani memperkenalkan dirinya itu vulnerably. Dia bukan hadir in terms of power, bukan dia nggak ada power ya saya, bukan dia nggak ada power. Tapi dia melihat power itu nggak relevan di sini. Nggak relevan. Power itu akan relevan waktu dia pakai untuk melayani, mendistribusikan makanan di tengah-tengah kelaparan. Nah ini perlu power saya. Power digunakan untuk itu. Tapi untuk resolve relational matters ya nggak jalan saya urusan power. Nggak berguna sama sekali gitu. Tapi sekali lagi ya saya, saudara perhatikan dunia kita ya. Berapa sukanya ya pakai power itu. Mau affirm ya, lu jangan nggak tahu posisi lu ada di mana ya. Saya di sini, kamu di situ, dan kita jaraknya please ya. Harus tahu lu jaraknya. Kita nggak deket-deket banget ya, segini lo jaraknya. Masih agak di bawah. Mungkin ntar suatu saat kamu akan ke atas, tapi sekarang belum ya, belum. Waduh saya. Bagaimana kok hal seperti ini masuk di dalam kekristenan saya? Narasi kita ini narasi apa ya? Narasi cerita ini atau narasi dunia sebetulnya yang menguasai kehidupan kita. Narasi teologi salib atau teologi yang lain sebetulnya yang menguasai kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi ya, Injil itu bukan reduktif. Ya pokoknya yang penting percaya Yesus mati masuk surga. Aduh itu reduktif sekali ya kayak begitu ya. Terima Yesus dalam hatimu sudah pokoknya ada keyakinan keselamatan. Tapi di dalam kehidupan kita menjalani narasi power. Padahal ini Injil, ini Injil. Injil nggak ngomong ini. Dan ini konsisten dengan cerita kehidupan Yesus kan ya. Yesus juga nggak pakai in terms of power kan ya. Memang enggak. Dan di sini ini mengantisipasi. Waktu Yusuf menyelesaikan persoalan relasi. Seperti Yesus menyelesaikan relasi Bapa dan manusia berdosa. Bukan pakai in terms of power. Bukan itu. Bukan. Tapi dengan pengorbanan, dengan menghancurkan dirinya. Yusuf membuka di sini ya. Saya Yusuf yang kamu pernah jual ke Mesir. Tapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri. Dia malah ada kekuatan untuk menghibur. Ini bukan orang sakit hati dilukai yang terus kemudian nggak mampu lagi mengasihi karena terlalu banyak grudges atau sariawan di dalam yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Bertahun-tahun. Bukan loh saya.
Dia memberi dirinya diconsult oleh Tuhan. Nah di sini saya ada beda antara Yusuf dan Yakub ya. Yakub nggak memberi dirinya dicomfort. Ya. Dia lebih memilih untuk menghidupi narasi grief, narasi duka cita. Dia menolak untuk dihibur. Tapi Yusuf memberi dirinya dihibur oleh Tuhan. Sudah di dalam hidup ini siapa sih yang nggak pernah dilukai gitu? Kita melukai dan dilukai itu sudah pasti, pasti. Namanya hidup dalam fallen world kok. Kita mau mengharapkan hidup yang nggak ada melukai dilukai, ya nggak realistis lah kayak begini nih. Gimana sih? Nggak mungkin itu kan ya? Ya kita akan hidup di dalam dunia, ke depan pun masih akan melukai dan dilukai, itu sudah pasti. Tapi sebagian orang menutup ya, menutup. Saya sudah cukup, saya nggak mau luka lagi. Gitu. That's it, enough. Saya pikir itu bukan relasi Kristen, bukan. Relasi Kristen itu kita bisa belajar daripada Yusuf ini. Dia bisa bilang lukanya di dalam masa lampau, iya kamu memang menjual saya. Tapi saya ngomong kalimat ini bukan untuk bangkitin kamu punya ngorek-ngorek, kamu punya kesalahan. Ya. Supaya kamu lebih dalam lagi nih, guilty feeling. Bukan itu. Tapi Yusuf mengajak mereka untuk dekat. Jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Saya tahu kok kamu bersalah, jelas saya tahu gitu. Saya nggak pakai istilah, nggak kamu waktu itu ini kan, nggak sengaja, bener kan ya? Waktu dorong itu nggak sengaja kan, kesenggol kan, sampai saya masuk itu kan, bener kan? Itu namanya karang cerita yang supaya kita akhirnya nggak terlalu sakit gitu ya. Nggak berguna kalimat kayak begini, mendingan di face aja realitinya. Memang kamu dulu yang melempar ke Mesir, memang kamu sengaja menjual juga ke pedagang Ismail itu. Ya kamu memang betul gitu. Saya nggak ciptakan satu cerita positif ya. Toxic positivity gitu ya, supaya saya nggak usah sakit gitu ya, ditebus ceritanya gimana caranya gitu. Enggak, itu nggak ada yang melakukan kejahatan. Bohong saya itu dusta gitu, itu bukan kebenaran. Kenapa nggak di face saja sih? Kenapa nggak dihadapi saja gitu, meskipun itu sakit gitu. Kan ada pengampunan di dalam Kristus, atau saudara nggak percaya pengampunan di dalam Kristus? Lain lagi kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya pengampunan di dalam Kristus ya memang marilah menciptakan dusta. Karena memang painful kok mengalami ini, mengalami cerita disakiti kayak begini memang benar-benar painful. Tapi saudara perhatikan ya, Yusuf nggak membuat cerita baru yang membuat dia itu nggak terlalu sakit, enggak. Dia tahu saudara-saudaranya itu berlaku jahat, dia tahu. Dia nggak merubah cerita itu kok, tidak. Tapi dia ada belas kasihan, dia ada penghiburan bagi mereka. Ini dia dapat kekuatan ini dari mana, saudara? Bukan dari sikap heroiknya Yusuf ya, bukan. Tapi karena anugerah Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan itu adalah Tuhan yang gracious, merciful and compassionate di dalam kehidupannya. Makanya dia bisa compassionate juga. Tuhan itu adalah Tuhan yang menghibur dia. Dengan kekuatan penghiburan yang dia terima dari Tuhan, dia bisa menghibur saudara-saudaranya yang bersusah hati. Jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah, kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat saudara, big picture-nya gitu. Bukan tentang saya dan perasaan saya. Orang yang dilahir barukan, itu katanya Yesus dalam Yohanes 3, dia melihat kerajaan Allah. Sudah tahu kan ya ayat itu pasti kan ya, masa kita nggak tahu, Yohanes 3 terkenal sekali. Melihat kerajaan Allah. Saya ganti sedikit ya saudara. Orang yang terus-menerus melihat kerajaan emosi pribadinya. Itu dia betul lahir baru nggak sih sebetulnya? Sekali lagi ya saudara, melihat kerajaan Allah kan ya. Melihat kerajaan Allah itu kerajaan Allah saudara, luas. Ini Yusuf melihat kerajaan Allah. Dia melihat ini karena bangsa sudah mau binasa dan Tuhan ini masih memelihara bangsa. Itu yang dilihat oleh Yusuf. Dia pernah disakiti, yaitu perasaannya dia, itu urusan kecil, urusan kecil. Ya ini namanya pertumbuhan ya, yang dilahir barukan itu melihat kerajaan Allah. Saya bukan mengajar perfeksionisme sekali lagi, karena perfeksionisme bukan spiritualitas reform. Tapi setidaknya saudara dan saya itu harusnya bertumbuh ke arah sana. Kerajaan Allah, kerajaan Allah. Yusuf nggak saudara baca di bagian ini ya, waktu itu kamu dorong itu bengkak ini sampai sekarang masih ada lukanya. Nggak ada kan, pembicaraan itu nggak ada. Yusuf nggak dengan detail membicarakan tentang keterlukaannya. Ya keterlukaannya itu real. Kejahatan yang dia alami itu real. Tapi ada yang lebih besar di sini ya. Ada yang lebih besar. Dan Yusuf melihat ini. Ini bangsa yang mesti dipelihara oleh Tuhan. Untuk memelihara kehidupanlah
Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ya ini loh saya, ini pertumbuhan ini. Saudara kalau bisa melihat visi seperti ini ya kita berharap kita boleh dipakai Tuhan. Tapi kalau seandainya Yusuf ya terus mikirin tentang luka pribadinya yang memang real, bukan mengada-ada, real sih. Ya sudah dia stuck di situ terus gitu. Mungkin seperti Yakub yang juga stuck di dalam grief kayak gitu. Yusuf sudah nggak ada, Yusuf sudah nggak ada. Apa artinya hidup tanpa Yusuf? Nggak bisa hidup kayak begini. Mendingan saya mati saja gitu. Sekarang Benyamin mau diambil lagi. Aduh saya mati saja, mati saja. Ya itu Yakub gitu. Stuck saya di dalam keadaan seperti itu ya. Gak bisa melihat lagi kerajaan Allah yang luas ini loh. Sudah bisa melihat yang mirip ya waktu kita membaca di dalam kitab Ayub kan ya. Kitab Ayub juga gitu. Oh itu pendaratannya berat sekali saya. Sama sekali gak boleh ditrivialisasi. Tapi yang di terapinya Tuhan bagaimana? Dia diajar untuk melihat alam semesta ya. Ini loh kerajaan Allah. Saya memerintah seperti ini. Ada buaya, ada kuda Nil, ya. Ada penciptaan ini. Ya. Oh, luas sekali ya. Soalnya Tuhan mau bilang, hidup ini urusannya bukan cuma tentang kamu ya, dan penderitaanmu. Waduh, itu keras sekali loh, saya. Keras sekali terapi kayak begini ya. Tapi terapi ini yang mengangkat Ayub keluar sebetulnya. Hidup ini bukan cuma tentang kamu dan keterlukaanmu. Hidup ini jauh lebih luas daripada itu. So, bangun. Lihatlah kesetiaanku yang luas itu. Nah ini ya, saya. Yusuf melihat ini, dan dia mengajak saudara-saudara untuk melihat visi ini, visi yang sama, visi kerajaan Allah. Orang-orang yang dilahirbarukan itu bertumbuh ya, dari kehidupan yang self-conscious, ya, yang sangat peka terhadap eksistensi sendiri, perasaan sendiri, pendapat sendiri dan sebagainya. Lalu dia bisa merelativize itu karena melihat kerajaan Allah yang lebih besar daripada itu. So, newness ini ya saya, newness yang diberikan oleh Tuhan itu bukan in terms of power itu tadi kita mengatakan yang menghasilkan detachment ya, bukan relasi, detachment ya saya, power. Power itu kelihatannya seperti kayak working, functioning gitu ya. Tapi sebenarnya membuat orang itu lebih detach satu dengan yang lain. Karena kita takut sebetulnya gitu, nggak ada relasi ya. Tapi yang menciptakan relasi, yang diperbaiki, yang di-resolve itu adalah ya ini. Pengenalan diri yang vulnerable, yang riskan ini ya, saya riskan loh kayak begini ya. Riskan bukan cuma untuk saudara-saudara, tapi riskan untuk Yusuf juga. Dia mesti membicarakan lagi masalah lampaunya yang menyakitkan itu ya, yang nggak mengenakkan. Lebih nyaman bersembunyi di balik ketompong kuasa, saya kuasa gitu. Lebih nyaman di situ gitu. Karena nggak ada bagian brokennya lagi kan ya. Itu belongs to the past, saya nggak mau ngomongin itu lah, terlalu sakit gitu misalnya. Tapi dia justru membuka bagiannya itu. Gitu. Di dalam bagian ini sudah bisa melihat bahwa ketakutan saudara-saudaranya ya akan guilt masa lampau mereka itu somehow di overcome di situ ya. Lalu later di dalam pembacaan berikutnya sudah bisa baca sendiri. Termasuk juga kesedihan duka cita dari Yakub juga di overcome. Bahkan Yusuf sendiri ya, yang main power ya, ngerjain saudara-saudaranya ya, sangat mempersulit sampai ada di penjara lah dan piala disembunyiin dan menuduh maling dan sebagainya. Ini pun juga di overcome. Semuanya di overcome. Siapa yang overcome ini ya? Ya Tuhan dengan anugerahnya. Saudara melihat di dalam cerita ini ya, Tuhan itu at work dan dia itu sovereign, dia itu free. Ini Brueggemann pakai istilah yang kalau saya nggak salah ingat, ini juga ada di Westminster Confession ya, tapi dia nggak kutip Westminster Confession di sini. Tuhan itu bekerja ya, in spite of true and against human effort. In spite, true, against ya. Bukan cuma selalu true ya, bukan selalu true gitu. True itu maksudnya saudara sinkron baru Tuhan bekerja gitu. Against juga saya. Lihatlah kehidupan Yudas. Tuhan bekerja against itu gitu. Atau in spite of ya, in spite.
In spite of saudara-saudaranya, ya, saudara-saudaranya Yusuf itu loh ya. In spite kejahatannya mereka, Tuhan tetap bekerja. Itu in spite of ya. Against itu ya, Tuhan juga bisa menghentikan orang-orang jahat, tapi yang di dalam kedaulatan Tuhan, dia nggak menghendaki itu terjadi. Bisa against. Again, ini kalau saya nggak salah ingat ini bahasa Westminster sebetulnya ya. In spite of true and against every human effort. Pilihannya jadi dalam dunia ini ya, pencobaannya adalah either kita jatuh kepada istilah yang dipakai Brueggemann tuh, isi humanism ya, atau sisi yang lain supernaturalisme. Saya jelaskan sedikit ya. Isi humanism. Tuhan seperti kayak nggak ada gitu. Ya, kamu mau pekerjaan Tuhan jalan. Ya lu yang kerja gitu. Apa nunggu-nunggu Tuhan? Ya lu dong yang kerja gitu. Ayo mana ini korbanmu apa gitu. Itu isi humanism, isi humanism. Kita hampir nggak ada tempat untuk membicarakan pekerjaan Tuhan di sini. Yang ada adalah pekerjaan manusia-manusia yang hebat, gitu. Yang perkasa. Akhirnya masuk kepada worldview elitism ya. Horrible ya saya gambaran kayak begini ya. Ini bukan Injil, bukan saya. Karena ini good news-nya cuma untuk sebagian orang-orang yang perkasa, perhaps orang-orang yang talented, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang berkuasa, punya jabatan, punya koneksi dan sebagainya. Tapi orang-orang kecil seperti saudara dan saya, ya sudah goodbye. Lu nggak terlalu ada kontribusinya memang. Itu elitism namanya saya. Humanism ya, secara sederhana. Karena apa? Ya karena nggak benar-benar percaya bahwa Tuhan itu at work. Yang ada adalah, ya Tuhan saya at work, dalam kurung saja, nun jauh di sana. Yang kerja di sini. Ya kita lah, kita yang kerja. Nggak sampai jatuh kepada ateisme mungkin ya. Tapi stresnya itu jelas sekali, saya. Manusia yang kerja. Isi humanism, pencobaan nomor 1, saya. Pencobaan nomor 2, supernaturalism ya. Semuanya tergantung Tuhan. Jadi kita tunggu saja gitu. Tuhan kalau mau kerja dia selalu bisa. Tanpa saya dia juga bisa. Meskipun saya nggak harus persembahan dia juga bisa. Memang bisa sih betul. Memang bisa betul. Saudara nggak melakukan apa-apa Tuhan bisa kerja. Ya bisa. Tuhan akan pakai orang lain kok gitu. Tapi model supernaturalisme kayak begini ya. Ini another jalan yang menuju kepada kesesatan. Gambaran Alkitab bagaimana saya? Gambaran Alkitab adalah saudara melihat Tuhan yang bekerja in spite of true and against ya, human effort. Bukan nggak ada human effort ya saya. Bukan nggak ada human responsibility. Kalau saudara agak terganggu dengan istilah effort, kita pakai istilah responsibility saja. Gitu. Bukan nggak ada human responsibility. Bukan nggak ada human agency. Bukan nggak ada keterlibatan manusia di sini. And yet, saudara membaca cerita ini, sudah jelas sekali ya, keterbatasan keterlibatan manusia itu sangat jelas ya. Mau Yakub, mau saudara-saudaranya, bahkan Yusuf sendiri juga sangat terbatas ya, sangat terbatas. Dia sudah dilupakan kok, sudah di penjara ya. Mana ada orang bisa pikir tiba-tiba bisa ingat lagi itu mana ada gitu. Itu kan benar-benar Tuhan yang bikin, yang ingat itu kan Tuhan. Kalau nggak ada peristiwa kelaparan nih, apa saya mau ingat Yusuf? Dia sudah dilupakan di sana gitu. Yang membuat dia diingat lagi siapa? Ya Tuhan, sebetulnya Tuhan. Tuhan. Di dalam arena kehidupan manusia yang sepertinya banyak pilihan ini ya. Yang memilih ini dan memilih itu. Nah disitulah saya kedaulatan Tuhan ini bekerja. Ya. Tuhan itu bergerak. Dan dia always surprises us. Dia itu surprise kita. Dan ini indah ya saya. Indah. Kalau sudah berjalan di dalam spiritualitas yang seperti ini indah. Tapi kalau everything itu so predictable according to your calculation, according to your good works, persiapan dan sebagainya. Saya sudah persiapan begini, bekerja keras gini, terus kemudian ya gini, wajar. Memang saya tahu kontribusi saya seberapa, kalau jadinya begini ya wajar. How boring ya saya kehidupan kayak begitu. Mana bisa ada doksologi? Gak ada lah doksologi gitu. Gak ada tempatnya saya untuk doksologi, nggak ada surprise juga soalnya. Totally predictable, kan saya sudah tahu siapa yang terlibat dan akhirnya outcome-nya seperti ini. Just ketebak banget gitu, karena yang kerja juga banyak, yang persembahan banyak, yang kerja keras banyak, so hasilnya kayak begini, ketebak banget. Itu, saya pikir itu bukan Injil ya, saya bukan. Itu cerita yang lain kan. Itu humanisme itu tadi, humanisme. And yet hati-hati, nggak jatuh kepada supernaturalism, fatalisme dan sebagainya. Terakhir.
Kita melihat di dalam cerita ini, maksudnya inline dengan kalimat tadi ya, Yusuf yang dipakai Tuhan ya, untuk provide di keluarga Yakub Israel, bangsa pilihan Allah yang akan terus diberkati. Tapi kita tahu the real provider yang sungguh-sungguh menyediakan, yaitu adalah Allah sendiri. Allah memakai Yusuf, Allah menyediakan kebutuhan umatnya melalui Yusuf. Hidup ini paling bahagia ya, kalau saudara dan saya boleh menghayati posisi instrumen ini ya. Tapi hidup ini akan sangat tiring and restless ya, akan luar biasa capek kalau saudara mulai memposisikan diri di dalam posisi yang sebetulnya itu adalah posisi Tuhan. The real provider, saudara mau naik ke sana, waduh itu menakutkan ya. Waktu kita mau menjadi kontributif, waktu kita mau menjadi berjasa dan orang yang dikenang, dan kita nggak puas dengan posisi instrumen, itu very tiring, sangat-sangat lelah gitu kayak begitu ya. Nggak mungkin ada kelegaan, yang ada terus restless nggak habis-habis. Karena apa sih? Ya karena itu posisinya Tuhan, bukan posisinya saudara dan saya. Harap kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus boleh terus membawa kami kepada berita Injil, membawa kami kepada cerita Yesus Kristus, dan boleh menguasai seluruh kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami ini broken, fragmented di sana sini. Kami membutuhkan healing, recovery, rajutan yang dari Tuhan boleh terus bekerja di dalam kehidupan kami. Tapi kami belajar berharap karena Engkau adalah Allah yang memberikan new possibility. Dan anak-Mu Yesus Kristus bukan tinggal di dalam kematian tapi bangkit dari kubur. Dan kami percaya, kami berdoa supaya kuasa kebangkitan, newness itu juga boleh bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin meninggalkan manusia lama kami. Sekalipun ketika kami melihat masa lampau kami ada begitu banyak hal-hal yang menakutkan, menjijikkan, memalukan, menyakitkan. Tapi kami boleh melihat semuanya itu dalam perspektif anugerah, belas kasihan, kedaulatan, kebebasan Tuhan. Tolong supaya kami boleh mengalami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.